Bayangkan kamu berjalan di tengah kota dengan patung-patung marmer raksasa, jalan batu yang megah, dan suara prajurit yang sedang berlatih di kejauhan. Selamat datang di Roma kuno, tempat legenda lahir, kekaisaran bangkit, dan sejarah dunia diubah selamanya. Setiap peradaban besar dimulai dari sebuah kisah. Dan kisah Roma dimulai dengan dua bayi, seekor serigala, dan takdir yang membara. Menurut legenda, Romulus dan Remus adalah anak kembar dari Rhea Silvia dan dewa perang Mars. Mereka dibuang, diselamatkan oleh serigala betina, lalu dibesarkan oleh gembala. Ketika dewasa, mereka memutuskan untuk membangun kota. Tapi, karena perbedaan visi, Romulus membunuh Remus. Dan dari tragedi itu, lahirlah Roma. Tahun 753 sebelum Masehi, sebelum menjadi republik atau kekaisaran, Roma adalah sebuah kerajaan. Ada 7 raja yang memerintah Roma, mulai dari Romulus sampai Tarquinius Superbus yang terakhir ini. Ya, namanya aja udah Superbus, alias sombong. Raja terakhir begitu kejam dan arogan. Rakyat pun bangkit. Dan dari pemberontakan itu, lahirlah sistem baru, republik. Tapi jangan bayangin demokrasi modern dulu. Ini Republik Romawi. Kombinasi elit, bangsawan, dan rakyat biasa yang coba berbagi kekuasaan. Tapi sering juga ribut. Republik Roma adalah mesin politik dan militer yang gila kerja. Mereka nggak pernah istirahat, selalu perang melawan tetangga, menaklukkan wilayah, memperluas pengaruh. Dari Etruria, Samnium, sampai Kartago. Tapi yang bikin sistem ini menarik adalah Senat. Anggota Senat bukan cuma politisi, tapi juga jenderal, bangsawan, dan orator ulung. Cicero, misalnya, jago pidato yang bisa bikin debat jadi hiburan publik. Dan tentu, kita nggak bisa lupa gladiator. Mereka adalah simbol brutalitas dan hiburan Roma. Bertarung sampai mati di Colosseum di depan ribuan penonton. Kadang gladiator yang sangat populer bisa jadi selebriti. Bahkan punya penggemar wanita yang ngirim surat cinta pakai darah. Salah satu musuh terbesar Roma adalah Kartago. Perang antara Roma dan Kartago disebut Perang Punik. Yang paling legendaris adalah Hannibal, Jenderal Kartago, yang membawa pasukan lengkap dengan gajah, melintasi pegunungan Alpan, buat nyerang Roma dari utara. Gila kan? Roma panik. Tapi seperti biasa, mereka bangkit. Setelah bertahun-tahun perang, akhirnya Roma menang dan menghancurkan Kartago. Sampai tanahnya disiram garam biar nggak bisa ditanami lagi. Masuklah Julius Caesar, Jenderal jenius, penulis, dan ambisius banget. Dia menaklukkan Galia, sekarang Prancis. Dia menulis buku tentang perangnya sendiri dan jadi orang paling terkenal di Roma. Tapi ketenaran Caesar bikin Senat takut. Ketika dia nyebrang sungai Rubicon dengan pasukan, itu jadi sinyal perang sipil. Akhirnya Caesar menang, jadi diktator, dan dibunuh oleh teman-temannya sendiri di Senat. Setelah Caesar tewas, Republik bubar secara perlahan. Muncullah Augustus, keponakan dan anak angkat Caesar, sebagai kaisar pertama. Era baru dimulai, Kekaisaran Romawi. Era ini disebut Pax Romana. 200 tahun kedamaian relatif, infrastruktur hebat, jalan raya yang menghubungkan benua, dan arsitektur megah. Tapi nggak semua kaisar hebat. Ada yang aneh. Contohnya, Nero dikenal kejam, senang musik, dan katanya waktu Roma terbakar, dia malah main kecapi. Tapi mungkin juga itu propaganda musuhnya. Tapi ya, tetap dramatis. Bagaimana kehidupan rakyat biasa di Roma? Ada yang jadi pedagang, tukang roti, budak, seniman, atau tentara. Kota Roma punya sistem sanitasi, air bersih, dan bahkan apartemen tingkat bernama Insul. Ada juga hiburan, sirkus balap kereta di Circus Maximus, pementasan drama, dan tentu saja pertunjukan gladiator. Pendidikan penting bagi keluarga elit, dan anak-anak diajari membaca, menulis, dan retorika. Tapi semua kejayaan
pasti ada akhirnya. Kekaisaran Romawi Barat perlahan mulai goyah. Ada banyak penyebab, dan bukan cuma karena bangsa barbar seperti yang sering dikira. Salah satunya adalah ukuran wilayah yang terlalu besar. Dari Inggris sampai Mesopotamia. Gila nggak tuh? Kayak satu negara ngatur seluruh dunia, tapi tanpa internet. Selain itu, ekonomi melemah. Pajak tinggi, inflasi meroket. Tentara mulai diisi tentara bayaran dari luar, yang kadang nggak loyal. Plus, perebutan kekuasaan terus-terusan. Kaisar baru muncul tiap beberapa tahun. Kadang, bahkan dalam hitungan bulan. Ada masa di mana dalam 50 tahun, Romawi punya lebih dari 20 kaisar berbeda. Bayangin, gonta-ganti bos tiap 2 bulan. Lalu datanglah serangan dari berbagai suku. Visigoth, Vanda, Elhan, dan Ostraga. Tahun 410 M, Roma dijarah untuk pertama kalinya dalam 800 tahun oleh Alaric dari Visigoth. Ini kayak Washington DC dijarah hari ini. Lalu pada 476 M, Romulus Augustulus, kaisar terakhir Romawi Barat, diturunkan. Meskipun kekaisaran Romawi Barat runtuh, warisannya nggak ikut lenyap. Bahkan banyak hal dari Romawi masih kita rasakan hingga sekarang. Bahasa Latin, misalnya, jadi akar dari bahasa-bahasa seperti Italia, Spanyol, Prancis, Portugis, dan Rumania. Sistem hukum Romawi jadi dasar hukum di banyak negara modern. Kemudian, arsitektur, bangunan seperti gedung parlemen, stadion, bahkan gereja besar masih terinspirasi dari gaya Romawi. Kata-kata seperti Senat, Konsul, dan Res Publica masih dipakai dalam politik modern. Jalan raya Romawi dibangun ribuan tahun, lalu banyak yang masih bisa dilalui hari ini. Bahkan pepatah all roads lead to Rome bukan cuma metafora. Mereka punya 400.000 kilometer jaringan jalan. Dan tentu saja, budaya populer nggak lepas dari Romawi. Dari film Gladiator sampai Assassin's Creed, kisah-kisah Romawi terus jadi inspirasi. Jadi itulah kisah Romawi kuno. Dari kota kecil di tepi sungai Tiber. Jadi kerajaan terbesar di dunia kuno. Dari republik idealis sampai kekaisaran absolut. Dari kemenangan di Colosseum sampai kejatuhan yang epik. Romawi mungkin telah runtuh. Tapi jejaknya tertinggal di setiap hukum, bahasa, gedung, dan kisah yang kita kenal. Romawi belum mati. Ia hidup dalam sejarah dunia. Baik, sampai bertemu lagi di episode selanjutnya.